Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai information flow atau aliran informasi serta berbagai bentuk ketimpangan informasi yang terjadi di era digital. Perkembangan teknologi komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Informasi dapat disebarkan dengan sangat cepat melalui internet, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, kemajuan tersebut tidak selalu diikuti dengan pemerataan akses informasi bagi seluruh masyarakat. Dalam kenyataannya, masih terdapat kelompok yang memiliki kemampuan lebih besar dalam memproduksi, mengendalikan, dan juga menyebarkan informasi dibandingkan kelompok lainnya. Kondisi inilah yang disebut sebagai ketimpangan informasi atau information flow. Akibatnya, muncul berbagai persoalan seperti penyebaran hoax, kesenjangan akses pendidikan, keterlambatan informasi kebencanaan, hingga ketimpangan kesempatan kerja. Menurut John Merrill, ketidakseimbangan arus informasi dapat menyebabkan dominasi informasi oleh kelompok tertentu, sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi secara merata, dan juga oleh karena itu diperlukan perencanaan komunikasi yang mampu mengatur proses penyebaran informasi secara efektif agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Dalam mata kuliah perencanaan komunikasi, dijelaskan bahwa perencanaan komunikasi merupakan proses merancang kegiatan komunikasi mulai dari perencanaan, keorganisasian, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi. Melalui pendekatan tersebut, berbagai masalah komunikasi dapat diatasi secara lebih sistematis dan juga terarah. Pada presentasi ini, saya akan membahas 5 kasus nyata yang menunjukkan bagaimana ketimpangan aliran informasi terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan melalui pendekatan perencanaan komunikasi. Kita masuk ke kasus yang pertama, yakni hoax pemilu 2024 di media sosial. Pemilu 2024 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ketimpangan aliran informasi terjadi di era digital. Berbagai informasi yang belum terverifikasi mengenai hasil pemilu, dugaan kecurangan, maupun manipulasi informasi politik tersebar sangat cepat melalui media sosial. Dalam banyak kasus, masyarakat justru menerima informasi dari akun yang tidak resmi terlebih dahulu dibandingkan klarifikasi dari lembaga yang berwenang. Fenomena ini menunjukkan bahwa arus informasi lebih banyak dikendalikan oleh pihak yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara masif. Akibatnya masyarakat ini kesulitan membedakan informasi yang benar dan juga yang salah. Jika kondisi ini terus terjadi, maka kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat menurun dan juga memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Untuk solusi yang bisa kita lakukan adalah kasus ini memerlukan perencanaan komunikasi strategis atau Renstra yang melibatkan pemerintah, penyelenggara pemilu, media massa, dan juga platform digital. Melalui teori komunikasi, strategi penyampaian informasi resmi harus dirancang secara cepat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Sementara itu, melalui teori organisasi, koordinasi antara lembaga perlu diperkuat sehingga proses klarifikasi dapat dilakukan secara terpadu. Dengan adanya kebukaan komunikasi yang baik, informasi resmi dapat bersaing dengan penyebaran hoax sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan juga terpercaya. Kita lanjut ke kasus yang kedua, yakni ketimpangan informasi saat banjir di daerah Jabodetabek. Peristiwa banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memperoleh akses informasi yang sama. Informasi mengenai kondisi cuaca, titik banjir, jalur evakuasi, dan juga lokasi pengungsian seringkali hanya cepat diterima oleh masyarakat yang memiliki akses internet dan juga perangkat digital yang memadai. Nah, sebaliknya,
kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses komunikasi sering memperoleh informasi lebih lambat. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam melakukan evakuasi dan juga meningkatkan risiko kerugian maupun korban jiwa. Nah, untuk solusi yang bisa kita lakukan adalah untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan perencanaan infrastruktur komunikasi hardware berupa sistem peringatan dini, terus jaringan komunikasi darurat, dan juga pusat informasi kebencanaan yang terintegrasi. Nah, kemudian melalui teori sosiologi, pemerintah dapat memahami karakteristik masyarakat yang beragam sehingga media komunikasi yang digunakan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan melalui teori pembangunan, sistem komunikasi kebencanaan diposisikan sebagai bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan melindungi masyarakat dari risiko bencana. Dengan adanya sistem komunikasi yang baik, informasi dapat diterima secara merata sehingga proses mitigasi dan juga evakuasi menjadi lebih efektif. Oke, kita lanjut ke kasus yang ketiga, yakni dominasi narasi konflik Gaza di media global. Konflik Gaza ini memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan information flow dapat terjadi pada tingkat internasional. Media global yang memiliki sumber daya besar mampu mendominasi penyebaran informasi dan juga membentuk opini publik di dunia. Akibatnya, masyarakat ini sering menerima informasi yang dipengaruhi oleh sudut pandang tertentu dan tidak memperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa yang terjadi. Fenomena ini berkaitan dengan masalah regulasi internasional dan juga ketimpangan kekuatan komunikasi antar negara. Pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap media internasional cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam membentuk persepsi publik global. Oke, untuk solusi yang dapat kita lakukan adalah kasus ini memerlukan kebijakan komunikasi yang mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam penyebaran informasi internasional. Melalui teori komunikasi, media perlu menerapkan prinsip pemberitaan yang objektif dan juga berimbang. Selain itu, melalui teori organisasi, kerjasama antar lembaga media internasional dapat ditingkatkan untuk menjaga profesionalisme jurnalistik. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tidak hanya berasal dari satu sudut pandang tertentu. Oke, kita lanjut ke kasus yang keempat, yakni kesenjangan informasi program beasiswa pendidikan. Nah, ini pemerintah ini telah menyediakan berbagai program beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia utamanya kan. Namun dalam praktiknya informasi mengenai program tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelajar yang berada di perkotaan cenderung lebih mudah memperoleh informasi karena memiliki akses internet dan juga jaringan pendidikan yang lebih baik. Kebalikannya, pelajar yang ada di daerah terpencil sering mengalami keterlambatan informasi sehingga kesempatan mereka untuk mengikuti program beasiswa menjadi lebih kecil. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan informasi masih menjadi hambatan dalam pemerataan akses pendidikan. Nah, untuk solusi yang dapat kita lakukan, kasus ini memerlukan perencanaan program komunikasi atau software yang berfokus pada penyebaran informasi pendidikan secara merata. Pemerintah perlu melibatkan sekolah, pemerintah daerah, media lokal, dan organisasi masyarakat dalam proses distribusi informasi. Melalui teori pembangunan, informasi pendidikan diposisikan sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan melalui teori sosiologi, strategi komunikasi dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan juga budaya masyarakat, sehingga informasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara lebih efektif. Nah, kita masuk ke kasus yang kelima, yakni kesenjangan informasi atau information flow, lowongan kerja digital. Nah,
Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem rekrutmen tenaga kerja menjadi lebih modern. Sebagian besar lowongan pekerjaan saat ini diumumkan melalui platform digital. Namun tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan juga akses yang sama untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Akibatnya, kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital sering tertinggal dalam memperoleh informasi pekerjaan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan kesempatan kerja antara kelompok yang mampu mengakses teknologi dan juga kelompok yang belum memiliki akses yang memadai. Nah, untuk solusi yang dapat kita lakukan adalah kasus ini dapat menggunakan pendekatan perencanaan terpilih, yaitu memprioritaskan kelompok masyarakat yang memiliki akses informasi paling rendah sebagai sasaran utama program komunikasi. Nah, melalui teori komunikasi, pesan yang disampaikan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami dengan menerapkan prinsip REACH, yaitu respect, empathy, audible, clarity, dan juga humble. Sementara itu, melalui teori pembangunan, penyebaran informasi pekerjaan dipandang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, peluang kerja dapat diakses secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, berdasarkan 5 kasus yang telah dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan informasi atau information flow masih menjadi tantangan besar dalam kehidupan masyarakat modern. Ketidakseimbangan informasi dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari penyebaran hoax, keterlambatan informasi kebencanaan, dominasi narasi global, kesenjangan pendidikan, hingga ketimpangan kesempatan untuk kerja. Nah, oleh karena itu, diperlukan perencanaan komunikasi yang dilakukan secara sistematis melalui tahap perencanaan, pengkoorganisasian, pelaksanaan, dan juga monitoring dan juga evaluasi. Selain itu, keberhasilan program komunikasi juga memerlukan koordinasi yang baik, penentuan sasaran yang tepat, kemudian pemilihan media yang sesuai, serta strategi komunikasi yang efektif. Melalui penerapan teori pembangunan, teori sosiologi, teori komunikasi, teori organisasi, komunikasi dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang mampu menciptakan pemerataan informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan juga mendukung terciptanya pembangunan yang lebih inklusif dan juga berkeadilan. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kepada Allah saya mohon maaf, dan juga untuk teman-teman sekalian dan untuk dosen pengampu saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.